Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pembelaan Tuhan kepada kita. Dan pagi ini kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Kita bersyukur buat setiap anugerahnya. Mereka katakan bersama di hadapan Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik.
Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cinta, Bapa, ku cintakan. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, kami bersyukur. Tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan nama-Mu, kami bersyukur. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cinta, Bapa, ku cintakan. Kami datang kepadamu ya Tuhan pagi ini, kami mengucapkan syukur buat setiap anugerah, kasih, berkat, pemeliharaan-Mu. Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami sungguh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kerinduan kami Kau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang sederhana ini. Itulah sukacita kami ya Bapa, ketika kami boleh sungguh menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memuliakan Engkau. Itu yang kami boleh sungguh lakukan dalam setiap hidup kami Tuhan. Untuk setiap anugerah kasih yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami rindu Engkau boleh sungguh menyapa kami melalui setiap kebenaran firman yang kami akan baca, kami renungkan. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu kepada kami semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita membacanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang bagaimana saya dan saudara hidup buah atau memberikan buah ya, buah terang. Jadi buah terang. Saudara, kemarin dalam khotbah saya hari Minggu, saya sangat menekankan 3 hal tentang buah terang, yaitu kebaikan, berarti itu menyangkut tentang kasih, yaitu yang kedua itu keadilan, itu menyangkut bagaimana relasi kita dengan sesama, dan kebenaran tentu menyangkut bagaimana ketaatan kita akan firman.
Sudah pagi ini kita akan coba melihat lebih detail pemahaman ini dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 ini. Bapak Ibu, ketika seseorang tinggal dalam terang Kristus, hidupnya akan ditandai oleh buah roh. Saudara, buah roh ini bukan prestasi. Jadi buah roh itu bukan sebuah prestasi rohani. Jadi buah roh itu bukan daftar prestasi rohani, tetapi hasil dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi buah roh itu sekali lagi bukan prestasi atau daftar prestasi rohani, tetapi itu menggambarkan bagaimana relasi saya dan saudara dengan Tuhan secara intim. Saudara, buah roh ini bukan hasil usaha keras kita. Jadi bukan hasil usaha kita. Melainkan hasil, tadi saya katakan, hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus. Sebagaimana pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Bukan dari diri sendiri kan, tetapi dari pohon itu. Saudara, jadi batang yang baik yang tinggal melekat dalam pohon, dia akan mengeluarkan buah yang baik. Saudara, ketika saya dan saudara tinggal di dalam Kristus, maka kita akan menghasilkan hidup yang memancarkan 3 aspek yang tadi saya katakan itu. Apa itu? Menyangkut bicara tentang aspek kebaikan atau dimensi kebaikan, orientasinya kasih, dimensi keadilan, berarti hidup benar terhadap sesama, dan kebenaran, berarti hidup sesuai dengan firman. Saudara, kita coba lihat satu persatu. Menyangkut kebaikan. Kebaikan itu bukan sekedar keramahan atau sikap manis, tetapi tindakan aktif untuk memberkati dan menolong sesama, bahkan mereka yang tidak membalas. Jadi orang-orang yang hidup dalam terang Kristus tidak menunggu kesempatan untuk berbuat baik, tetapi ia menciptakan kesempatan itu. Kebaikan adalah ekspresi nyata dari kasih Allah di dalam dunia yang keras ini. Maka kebaikan atau yang kita seringkali sebut sebagai agathos sune atau agathos, dari kata kebaikan ya, agatha ya, agathos ya, itu merupakan ekspresi nyata dari kasih Allah di dunia yang keras ini. Jadi ketika saya dan saudara berrelasi dengan Allah, ekspresi nyata kita, ekspresi terhadap kasih Allah itu adalah kebaikan kita. Yang kedua, saudara, ketika kita berbicara tentang dimensi daripada buah terang itu adalah keadilan. Jadi kalau tadi berbicara kebaikan, saudara, kita perlu bertanya tentang kebaikan tadi. Apakah kita dikenal sebagai pribadi yang membawa kebaikan dalam lingkungan kita? Apakah kita dikenal orang baik dalam lingkungan kita? Nah, sekarang yang kedua ini adalah keadilan. Sudah, keadilan menurut Alkitab lebih dari sekedar legalitas. Keadilan adalah hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Maka tadi kaitannya dengan apa? Relasi dengan sesama. Mengasihi yang tertindas, memperjuangkan yang lemah, dan bersikap adil dalam keputusan dan perlakuannya terhadap orang lain. Jadi berbicara orang yang hidup dalam terang, dia tidak bisa diam terhadap
ketidakadilan. Jadi saudara, orang yang hidup dalam terang tidak hanya diam dalam zona nyaman, tapi dia berbuat sesuatu, berbicara sesuatu ketika melihat ketidakadilan. Dia membawa terang ke tempat yang gelap. Nah, saudara, bagaimana sebagai orang percaya Anda dikenal? Apakah saya dan saudara memperlakukan orang dengan adil tanpa pilih kasih atau prasangka? Maka tadi dimensi keadilan itu menyangkut orientasi kita kepada sesama atau ya orang lain. Nah, apakah kita memperlakukan orang dengan adil tanpa pilih kasih atau prasangka? Jadi terang berbuahkan keadilan. Dan yang ketiga, terang berbuahkan kebenaran. Jadi ketika kita berbicara terang, yang pertama tadi berbuah kebaikan, yaitu tentang menyangkut agathos atau agathosune. Yang kedua, keadilan berarti dikaiosune. Dan sekarang berbicara tentang kebenaran atau aletheia. Saudara, kebenaran bukan sekedar berkata jujur, tetapi juga hidup selaras dengan firman. Jadi berkata jujur tidak cukup, tetapi saya dan saudara hidup selaras dengan firman. Dalam dunia yang penuh manipulasi dan palsu ini, orang percaya dipanggil untuk hidup otentik, asli. Jujur terhadap Allah, jujur terhadap diri sendiri, dan jujur terhadap sesama. Sudah terang Kristus menyinari setiap kepura-puraan. Terang Kristus membentuk kita menjadi pribadi yang jujur, lurus, dan dapat dipercaya. Tentu standar utamanya adalah firman Allah. Maka ketika kita berbicara kebenaran atau aletheia, itu berkaitan sepenuhnya dengan ketaatan kita akan firman. Saudara, buah terang, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dalam hal kebenaran ini, apakah kita berani hidup dalam kebenaran walaupun kita menjadi tidak populer atau bahkan mungkin orang tidak menyukai kita? Saudara, hidup kudus bukan hanya soal tidak berbuat dosa. Karena tema besar kita, bagaimana kita hidup kudus dengan memperlihatkan atau dengan buah terang. Saudara, hidup kudus bukan hanya soal tidak berbuat dosa, tetapi tentang menjadi saluran terang bagi orang lain. Hidup dalam kebaikan, hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran adalah kesaksian yang paling kuat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Saudara, ketika terang saya dan saudara bersinar atau memancarkan dalam diri kita, itu kita, bagaimana kita bisa memancarkan itu? Jadi bagaimana saya dan saudara bisa memancarkan terang dalam hidup kita? Ketika karakter saya dan saudara mencerminkan Kristus lebih dari kata-kata kita. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk kita mengalami atau memiliki buah terang ketika saya dan saudara hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kita semuanya. Dalam hidup kita memancarkan kasih Tuhan. Sembah Tuhan. Tuhan ingin dapat memancarkan kasih
Mu indah penuh kemuliaan, budi bahasaku dihaluskan rambut hingga memancarkan keindahanmu. Tuhan ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan, budi bahasaku dihaluskan rambut hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, kami rindu hidup memancarkan terang-Mu. Bentuklah karakter kami melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, agar kami berbuah dalam kebaikan kepada sesama, dalam keadilan, dalam tindakan, dan kebenaran dalam setiap langkah. Ampuni kami jika selama ini kami hidup dalam kepura-puraan dan keegoisan kami. Tolong kami untuk hidup jujur, adil, dan penuh kasih, supaya dunia melihat Engkau melalui hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami saling menopang, kami saling mengingatkan, kami saling Tuhan terus membangun Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami semakin berbuah terang. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur. Kami sungguh rindu Tuhan dalam komunitas gereja kami. Kami boleh sungguh mengalami kebenaran ini. Dan kami bisa mempraktekkan melalui komunitas-komunitas yang ada. Kami bisa memulai dari keluarga kami. Di tengah-tengah keluargalah tempat kami berlatih untuk buat terang. Kami boleh sungguh memiliki Tuhan baik kebaikan, keadilan, maupun Tuhan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah orang-orang yang dekat dengan kami, yaitu keluarga kami, pasangan hidup, anak-anak, cucu, atau siapa saja yang tinggal di lingkungan kami, dan mereka boleh mengalami, menyaksikan buah terang itu. Berkati juga dalam konteks komunitas gereja, kami boleh sungguh Tuhan bertumbuh dan saling menumbuhkan satu dengan yang lain dalam komunitas yang ada. Komunitas kategorial, baik itu kaum wanita atau PWMI, kaum pria atau P2MI, termasuk juga kaum muda atau P3MI, dan juga Tuhan komunitas anak-anak atau komunitas-komunitas yang lain. Tuhan pimpin kami untuk kami bisa saling menguatkan, kami bisa saling Tuhan membangun sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman, dan kami boleh sungguh memancarkan terang sehingga Kristus dalam hidup kami terrefleksikan, sehingga mereka atau orang-orang sekeliling kami melihat terang Kristus tinggal di dalam kami. Tuhan pimpin kami setiap pribadi, apapun profesi pekerjaan kami, tidak ada yang menjadi penghalang untuk kami berbuah memancarkan terang Kristus. Tuhan berkati juga untuk setiap relasi kami, baik relasi dengan keluarga, relasi dengan teman kerja, relasi dengan jemaat, relasi dengan orang-orang di sekitar kami, supaya dalam relasi inilah kami boleh menyaksikan Kristus bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perilaku dan tindakan nyata kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap kerinduan kami, mau membangun komunitas yang lebih baik, baik di dalam komunitas anak-anak, komunitas jemaat umum, termasuk komunitas pasutri. Kami rindu Tuhan, karena melalui komunitas-komunitas yang kecil, kami bisa Tuhan saling menopang, saling membangun, saling mengevaluasi, mengoreksi. Karena kami rindu sebagai orang-orang percaya, kami rindu mengalami pertumbuhan, dan kami rindu menjadi terang bagi setiap orang sekeliling kami. Tuhan, terima kasih.
Kami terus berdoa untuk setiap saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan fisik. Tuhan berkati mereka yang dirawat di rumah sakit. Berkati mereka yang sedang berobat jalan. Berkati mereka yang sedang mengalami atau terus mengerjakan proses penyembuhan. Berkati ya Bapa supaya setiap saudara kami yang mengalami sakit boleh mengalami mujizat-Mu, kesembuhan. Kami tahu Tuhan Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Dokter, rumah sakit atau apa saja itu hanya sarana yang Tuhan pakai. Tuhan berkati juga anak-anak kami di dalam persiapannya untuk memasuki semester baru. Tuhan Kau juga yang menolong. Mereka sedang bergumul untuk mau melanjut perguruan tinggi atau mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan karena sudah selesai dari sekolah. Tuhan juga berkati. Kami mohon pimpinan anugerah-Mu supaya kehidupan kami, kehidupan yang mencerminkan, yang memantulkan terang Kristus melalui hidup kami. Tuhan terima kasih Bapa. Kami serahkan buat setiap kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, yang memimpin kami untuk kami sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap orang di sekeliling kami bisa melihat terang-Mu terpancar dalam hidup kami melalui kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang nyata. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan selamat menjadi terang. Kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai, dan memelihara kita semuanya. Shalom, Immanuel.